Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat zuhur Masjid Ar-Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan nikmat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini, siang ini kita bisa hadir di Masjid Ar-Rahman ini untuk mengikuti pengajian, untuk mengikuti ta'lim thalabul ilmi di Masjid Ar-Rahman yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kehadiran kita membawa maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan faedah dari setiap pengajian, lalu kemudian kita amalkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang berkaitan dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya kita laksanakan dengan baik, dan semua yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya kita tinggalkan sejauh-jauhnya. Dan di antara faedah dan manfaat dari pengajian tersebut yaitu untuk mempertebal dan memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya samping itu kita mempertahankan juga keimanan kita kepada Allah dari hal-hal yang merusak, dari hal-hal yang membatalkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bedanya orang-orang yang mengikuti pengajian dan yang tidak mengikuti pengajian. Ketika ada hal-hal yang merusak iman, ada hal-hal yang membatalkan keimanan kita, ada hal-hal yang membatalkan keislaman kita, bagi orang-orang yang mengikuti pengajian, bagi orang-orang yang thalabul ilmi, itu akan tahu hal-hal yang membatalkan keimanan seseorang, hal-hal yang membatalkan keislaman seseorang akan tahu. Tetapi orang-orang yang tidak mengikuti pengajian, orang yang tidak pernah hadir di dalam majelis-majelis ilmu, mereka tidak akan pernah tahu apakah dia sendiri itu masih Islam atau bukan. Tidak tahu, Pak.
apakah dia sendiri itu masih punya iman kepada Allah atau sudah tidak ada imannya, itu tidak tahu. Karena apa? Karena tidak mengerti hal-hal yang seharusnya ditinggalkan, hal-hal itu merusak, membatalkan iman dan membatalkan Islam, seharusnya ditinggalkan tetapi tidak tahu, masih terus saja dilakukan. Nah, kita dikhawatirkan seperti itu. Kita khawatir kita ini tidak dianggap sebagai seorang mukmin, tidak dianggap sebagai seorang muslim oleh Allah, karena iman kita, Islam kita sudah batal, sudah hilang, sementara kita tidak tahu. Kita tidak ingin seperti itu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadi antara faedah dan manfaat pengajian itu sangat besar sekali, yaitu tetap mempertahankan keimanan seseorang, mempertahankan keislaman seseorang sampai dia kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kajian pada siang hari ini akan saya sampaikan suatu kitab yang berjudul Nawaqidul Islam, atau pembatal-pembatal dari keislaman seseorang. Hal-hal apa saja yang menyebabkan keislaman kita batal, hilang dari diri kita, dari hati kita, dan itu nanti akan kita ketahui, kita pelajari, dan kita bahas, sehingga insya Allah sampai akhir hayat kita nanti kita masih dianggap oleh Allah sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, karena kita sudah mewaspadai dan sudah tahu daripada hal-hal yang membatalkan keislaman itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kitab ini yaitu ada penjelasannya dari seorang ulama, dan kitabnya berjudul Durusu fi Syarhi Nawaqidil Islam, pelajaran-pelajaran dari penjelasan kitab Nawaqidul Islam yang ditulis oleh Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Yang kitab aslinya yaitu Nawaqidul Islam yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Atau mungkin sekarang lagi viral tentang isu-isu Wahabisme dan sebagainya itu. Beliau yang menulis daripada kitab Nawaqidul Islam ini, beliau sendiri banyak difitnah di dalam dunia Islam, khususnya orang-orang yang tidak suka akan dakwah tauhid beliau, tidak suka akan dakwah yang mengajak manusia kepada beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Hingga beliau banyak ditentang dan difitnah. Ya mungkin di antara
kita sudah tahu viral di Facebook atau di WA atau di media-media yang lainnya tentang hal ini. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum masuk daripada penjelasan tentang 10 kaidah atau 10 hal-hal yang membatalkan keislaman seseorang, jadi beliau di dalam kitab ini menulis juga tentang pertanyaan dan jawaban-jawaban. Jadi sebelum masuk kepada poin 1 sampai 10 akan saya sampaikan tentang tanya jawab yang beliau masukkan di dalam sarah kitab ini. Al-as'ila su'alun hal hunaka farqun baina nawaqidil Islam wa nawaqidil iman. Jadi mensyarah kitab ini menjelaskan tentang tanya jawab yang ada yang berkaitan dengan Islam, yang berkaitan dengan iman. Pertanyaannya, apakah ada perbedaan antara pembatal-pembatal Islam dan pembatal-pembatal keimanan? Maka jawabnya lah farqa bainahuma. Tidak ada perbedaan antara pembatal-pembatal keislaman dan pembatal-pembatal keimanan. Nawaqidul Islam as-sahih hiya nawaqidul iman. Pembatal-pembatal keislaman itu sama saja pembatal-pembatal keimanan. Jadi kalau orang itu Islamnya itu batal, otomatis imannya sudah amblas. Ya, artinya sudah hilang. Orang itu tidak dianggap sebagai seorang muslim, tidak dianggap sebagai seorang Islam, otomatis dia tidak punya iman. Begitu pula orang itu dianggap imannya hilang, tidak punya iman, tidak beriman kepada rukun iman yang ada 6 itu. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, pada nabi-nabi Allah, ya. Terus iman kepada hari akhir, ya. Kelima. Terus yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Apabila rukun iman yang 6 ini tidak dipercaya salah satu saja, maka orang itu tidak dianggap sebagai seorang Islam. Loh, seperti itu, Pak. Sementara kita tidak tahu apakah pernah melakukan hal-hal yang membatalkan iman kita, tidak tahu. Apakah pernah kita melakukan hal-hal yang membatalkan keislaman kita, kita tidak tahu. Kenapa kita tidak tahu? Karena kita tidak mengikuti pengajian. Karena iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Bertambahnya iman yazidu bi taat. Tambahnya iman ini dengan banyak melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Sampai seseorang itu ketika bertambah imannya, maka imannya seperti kaljibal, seperti gunung, tebal sekali, besar sekali. Sebaliknya, wayang kusu al-iman, iman bisa berkurang dengan apa? Bil ma'asi, dengan perbuatan dosa dan maksiat. Manakala kita sering melakukan perbuatan dosa dan maksiat, setiap hari kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat, iman kita akan terkikis. Lama-lama iman kita akan habis. Ketika ditanya Imam Ahmad, bagaimana? Kaifa yang kusul iman? Bagaimana sih kurangnya iman itu? Imam Ahmad mengatakan,
hatta la yabqa minhu syai'an, sampai seseorang itu di dalam hatinya tidak ada iman sama sekali, nol, kosong. Ketika iman seseorang itu berkurang. Nah inilah Pak, Ibu yang harus kita waspadai, agar jangan sampai terjadi kehilangan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala manakala kita melakukan hal-hal yang membatalkan iman sementara kita tidak tahu. Lakin qad yakuna al-insanu musliman bilisanihi faqat wa huwal munafiqu kama qala ta'ala fihim wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim la ta'tadiru qad kafaratum ba'da imanikum. Seseorang itu sama, ketika batal imannya, Islamnya juga batal. Ketika batal Islamnya, imannya juga batal. Tetapi ada orang yang mengaku dia Islam, sementara hal-hal yang membatalkan islamannya itu dia lakukan. Maka orang ini disebut sebagai orang-orang munafik. Ya. Orang yang mengaku Islam sementara ada hal-hal yang dia lakukan. Nah, hal-hal itu yang menyebabkan Islamnya hilang, yang menyebabkan daripada imannya hilang, maka dia disebut sebagai seorang yang munafik. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan sungguh mereka mengatakan kalimat-kalimat kekufuran, maka mereka menjadi kafir sesudah Islam mereka. Maka janganlah kalian beri uzur mereka. Jika kamu memberikan uzur, kamu sama saja seperti mereka. Qad kafaratum ba'da imanikum, kalian akan kafir setelah iman kalian. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pertanyaan yang kedua, hal ya tadiru min jahlin hadhi nawaqid, hal yu'dharu min jahlin hadhi nawaqid, apakah seseorang itu ketika Islamnya itu batal karena bodoh, apakah bisa dimaafkan? Apakah bisa dimaafkan seseorang itu manakala Islamnya ini hilang, tapi kondisinya dia dalam keadaan yang orang yang tidak ngerti. Ya. Jadi lihat, al-jahlu yakhtalifu. Idza kana al-jahila yumkinu an yata'allamu fa innahu ya'dhiru hatta yajidu man yu'allimuhu kalladhi ya'isu fi biladi munqati'i an biladil muslimin. Ma fiha illa kufar. Kalau kebodohannya itu sebenarnya ingin belajar, ingin ngaji, tetapi karena dia berada di suatu negeri yang negeri ini mayoritas penduduknya adalah orang kafir, sehingga mau keluar rumah untuk ngaji gak bisa. Keluar rumah untuk thalabul ilmi terhalangi, karena negerinya, masyarakatnya semuanya adalah masyarakat yang non-muslim. Tidak ada orang muslim di sekitarnya kecuali hanya orang-orang kafir. Fahadza yu'dzaru bil jahl. Maka kebodohan orang ini dimaafkan. Saya itu mau ngaji, tapi kok ape budal, gak oleh ambek wong-wong dihalang-halangi. Nah ini dimaafkan. Ya. Gak boleh ngaji di Ar-Rahman, katanya ini, katanya itu. Padahal saya kepingin ngaji di Ar-Rahman, mbok besok itu korban saya dapat daging, umpamanya seperti itu. Berarti ngajinya karena apa? Fa ammal ladzi ya'isu bainal muslimina fi biladil muslimin wasmal Qur'an wasmal hadis wa kalam ahli ilmi fa adalah yu'dzaru bil jahl. Apabila ada seorang yang bodoh, dia mendengarkan Al-Qur'an,
mendengarkan al-hadis, mendengarkan pengajian. Pengajian di samping rumahnya ini buanter sekali. Ya, mic-nya, pengeras, alat pengerasnya, suaranya keras sekali sampai kedengaran di rumahnya. Tetapi dia tidak mau ngaji, tidak mau datang ke masjid untuk mengikuti pengajian. Maka orang yang bodoh seperti ini tidak ada uzur, tidak ada maaf. Besok akan dipertanggungjawabkan oleh Allah atas perbuatannya. Begitu loh Pak. Jadi orang yang tidak memiliki ilmu itu akan dimaafkan oleh Allah. Manakala ketika ngaji, ketika mencari ilmu, dia kesulitan di mana saya harus ngaji. Saya kepingin ngaji tapi tidak ada tempatnya di sini. Bingung, kesulitan. Dan banyak gangguan. Tetapi manakala dia ada kesempatan mengikuti pengajian tetapi tidak kunjung berangkat, maka besok akan dipertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada alasan kita karena tidak tahu, karena bodoh, tidak ada alasan. Semuanya Pak akan dipertanggungjawabkan besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik yang pintar mempertanggungjawabkan ilmumu sudah kamu amalkan semua apa belum? Nah itu ya, semuanya. Yang enggak ngaji juga ditanya, kamu ngaji atau enggak? Jadi tidak ada alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala manakala besok mempertanggungjawabkan dari semua perbuatannya. Kemudian soal berikutnya, man fa'ala nagitan min nawaqidil Islam summa taba ba'da dzalik hal lahu taubah? Apabila ada orang yang melakukan hal-hal yang membatalkan keislaman, kemudian dia bertaubat setelah itu, apakah masih ada kesempatan untuk bertaubat? Naam, ya jawabannya. Idza taba taballahu alaihi, ketika orang itu bertaubat kepada Allah, maka Allah menerima taubatnya. Allah menerima taubat dari orang-orang yang berbuat dosa. Hatta sampai minal murtadin wa ghairihim. Hatta sampai mereka orang-orang yang murtad dari agamanya, murtad lalu masuk Islam, masih ada kesempatan. Habis muslim kan Pak ya, kemudian kena iming-iming pekerjaan, kena iming-iming uang, kemudian dia murtad pindah agama. Habis itu tahu dia hukumnya berat, hukumannya bagi orang-orang yang murtad, dia kembali lagi Pak masuk Islam, boleh yang seperti itu, diperbolehkan. Tapi kalau murtad lagi, nah itu tidak boleh. Ya, cukup sekali saja. Dalam ayat dijelaskan, wa inni laghafarul liman taba wa amana wa amila salihan sumahtada. Kemudian sesungguhnya aku Maha mengampuni bagi orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, kemudian dia mendapatkan hidayah. Dalam ayat yang lain, alladzina kafaru ba'da imanihim tsumasdadu kufran lan tuqbala taubatuhum. Orang-orang kafir setelah iman mereka, ya, jadi orang menjadi kafir sesudah beriman, berarti orang murtad. Tsumasdadu kufran, kemudian kafir lagi, lan tuqbal taubatuhu, maka tidak diterima taubatnya. Paham nggih? Ya. Yang tadi itu surah Al-Imran ayat 90. Jadi orang-orang yang kafir setelah iman mereka, berarti kan murtad Pak. Tsumasdadu kufran, kemudian dia murtad lagi, walan tuqbala taubatuhu, maka tidak diterima taubatnya. Jadi murtad cukup satu kali. Ya, jangan coba-coba murtad 2 kali. Ini bagi orang-orang yang ingin bertaubat dari dosa murtad. Nabi kan mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yartadid minkum an dinihi fayamut
fahuwa kafirun. Barang siapa yang murtad dari agamanya kemudian dia mati, maka dia matinya mati kafir. Maka mereka inilah orang-orang yang kekal di dalam neraka selama-lamanya, orang murtad. Dalam al-hadis dijelaskan, man baddala dinahu faqtulu, barang siapa yang mengganti agamanya bunuh. Tapi tidak boleh kita yang membunuh, Pak. Yang membunuh adalah pemerintah Islam yang berkuasa, yang menegakkan hukum-hukum Islam. Baru apabila ada orang yang murtad, itu yang menangani, yang menghukum adalah pemerintah, bukan kita kaum muslimin. Gak ada wewenang kita. Nah kalau sekarang ada orang murtad tetapi pemerintahannya tidak menerapkan hukum seperti ini, bagaimana orangnya itu? Ya disuruh bertobat. Kalau tidak mau bertobat, ya sudah. Berarti benar-benar orangnya itu nanti akan dihukum oleh Allah besok pada hari kiamat. Nabi SAW beliau bersabda, la yahillu damu mri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni Muhammadur Rasulullah illa bihidai salasin. Kata Nabi SAW, tidak halal darah seorang muslim yang mereka bersaksi bahasanya tidak ada ilah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kecuali dengan 3 hal. Baru diperbolehkan dia dihukum mati. Apa itu? Yang pertama adalah as-sayyibu zani, orang yang sudah menikah berzina. Itu harus dirajam sampai mati, Pak. Ya, ditanam badannya lalu dilempari dari belakang sampai mati. Orang yang berzina tetapi sudah menikah. Sudah pernah menikah. Kemudian yang kedua, an-nafsu bin nafsi, yaitu membunuh orang. Maka dalam hukum Islam disebut hukum qisas. Membunuh orang maka harus ditegakkan hukum dibunuh juga. Dan yang ketiga yaitu at-tariku lidinihi al-mufaraqatul jamaah, meninggalkan agamanya, meninggalkan jamaah, artinya dia murtad. Orang murtad diperbolehkan untuk dihukum mati. Tetapi yang menegakkan hukum ini semuanya adalah pemerintah. Bukan kita, bukan kiai, bukan ulama, bukan sama kaum muslimin. Kemudian berikutnya hal yadkhulu syak fil i'tiqad. Apakah keraguan-raguan masuk di dalam keyakinan? Maka jawabannya hunaka farqun baina syakki wal i'tiqad laisa fi taraddud wa syak fihi taraddud. Jadi apabila kita sudah memiliki satu keyakinan tentang iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dibatalkan oleh keraguan-raguan. Ini ya, al-yakinu la yazalu bisak. Dalam kaidah usul fikih bahwa keyakinan itu tidak bisa hilang karena keraguan-raguan. Kalau kita sudah yakin akan keimanan kita kepada Allah, yakin kita beriman kepada Allah dan rukun-rukun iman itu, maka berarti kita sudah menjadi orang-orang yang iman yang insya Allah tidak akan batal karena ada keraguan-raguan. Soal berikutnya, auradal ulama rahimahumullah aksara min hadhihi nawaqid al-ashra. Falimada khassasa Syekhul Islam hadhil asra?
Para ulama menulis bahwasanya hal-hal yang membatalkan Islam itu ada banyak, lebih dari 10. Tetapi kenapa penulis kitab ini, Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab, hanya menentukan 10 saja? Jawabannya, Dzakara ahammuha wa lam yakul innahu la nawaqid ghair hadhi bal qala hiya ahammu fiha wa illa wa nawaqid katsira. Jadi 10 pembatal keislaman yang ditulis oleh beliau ini yang paling penting. Bukan berarti nanti ada yang di luar 10 hal-hal yang membatalkan keislaman seseorang, ini juga tidak kalah pentingnya dan bisa menyebabkan Islam seseorang itu menjadi batal. Ini pembatasannya. Jadi insyaallah nanti akan kita bahas 10 ini. Kemudian soalun hal huna farqun bainal kufri wal syirki. Apakah ada perbedaan antara kekafiran dan kesyirikan? Ya, ini memang bab saya ini bab tentang kafir, syirik, murtad itu Pak, Bu ya. Jadi babnya rada keras. Bab syirik, kafir, murtad, terus apa Pak yang lainnya Pak? Amblek pisan ini. Ya mohon maaf, ini memang babnya memang bab ini ya, bab kejam sekali ini. Tapi ini adalah penting agar iman kita tetap bertahan, agar Islam kita tetap bertahan sampai nanti kita waktunya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Jadi kalau tidak terbiasa ngaji seperti ini mungkin tidak mau ngaji, Pak. Ngaji kalau liane kafir, musyrik, syirik, murtad, Allah kan. Karena ayem-ayemi. Itu biasanya kalau tidak terbiasa mengikuti pengajian, tidak terbiasa talabul ilmin akan seperti itu. Jadi, na'am al-kufra umi minasyirki. Kafir lebih umum daripada kesyirikan. Li'annar kafira qad yakunu jahidan li Rabbi subhanahu wa ta'ala la yu'minu bi Rabbi mislu Fir'aun wal mu'tila wad dahriyah. Karena orang kafir itu orang yang ingkar kepada Tuhan, orang yang tidak beriman kepada Tuhan. Contohnya Fir'aun, komunis, itu adalah disebut orang kafir. Jadi kafir ini lebih umum, tidak percaya kepada Tuhan, ya, tidak percaya kepada Allah. Fir'aun dan orang-orang yang ateis lainnya itu tidak percaya. Wa amal musyriku fa innahu yu'minu bi rabbi walakinahu yusyriku ma'ahu ghairu. Fa bainal kufri wasyirki umum wa khusus. Kalau musyrik itu orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya. Tetapi dia juga beriman kepada selain Allah, Pak. Itu namanya orang musyrik. Jadi orang musyrik itu ya sholat, tiap hari sholat, tapi pergi ke dukun itu masih jalan. Itu loh, Pak. Jadi dia sholat, KTP-nya muslim, tapi dia pergi ke kuburan untuk minta barokah kepada para wali-wali yang ada dalam kuburan itu. Ini namanya orang musyrik loh, gitu loh, Pak. Dia Islam, KTP-nya Islam, sholat di tengah-tengah kita sholatnya bersama-sama, tapi dia masih percaya kepada wangsit, kelenik, hari sial, angka sial. Ini namanya musyrik. Jadi perbedaan antara kafir dan musyrik ini adalah perbedaan secara umum dan secara khusus. Ya. Jadi kalau kafir itu umum, dia ingkar kepada Allah, dia beriman kepada Rabb-nya. Tapi orang musyrik lebih khusus, ya beriman kepada selain Allah. Sama.
Kedua-duanya ini sama, Pak. Artinya bukan orang Islam. Batal imannya, batal Islamnya. Kalau dia disebut sebagai musyrik, marah-marah, Pak. Nggak terima dia. Ya, saya ini sholat, saya ini puasa, saya ini sedekah, begitu mereka. Dalam surah Al-Baqarah dijelaskan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrikin, mereka semuanya sama ada di dalam neraka jahanam dan mereka kekal di dalam loh, sama, Pak. Makanya hati-hati. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang nanti di situ justru kita dianggap oleh Allah sebagai orang musyrik dan batal daripada keislaman kita. Kemudian masih pertanyaan-pertanyaan ini. Mal hukmu fi naqlil kufri ala sabili tanaddur? Apa hukumnya? Jadi orang kafir tapi main-main senda gurau. Nah ini senda gurau. Jawabnya la yajuzu dzikrul kufri ala sabili tanaddur wa amma ala sabili naqli fa naqilul kufri laisa bikafirin wa hakimul kufri la yakfur. Wa amma idza naqalahu ala sabili tanaddur wa dhahak hadza amrun hadir qad kafarallahu alladziina takallamu ala wajhil majah wal la'ib kama sabaq. Jadi tidak boleh orang yang main-main dengan sendagura dengan kekafiran, dengan kekufuran tidak diperbolehkan. Misalkan dia ikut film dan berperan menjadi orang kafir umumnya, Pak ya. Terus kamu jadi orang kafiran, gak beneran. Ini. Nah, orang ini tidak dianggap tidak dianggap kafir hukumnya secara hukum dan tidak keluar daripada Islam. Ya. Tetapi orang ini apabila ada ejekan, ya, semacam ejekan, semacam mentertawakan, maka ini juga dia dianggap sebagai orang yang kafir. Ya, maksudnya kalau dijadikan sebagai bahan gurauan, bahan ejekan, meremehkan, main-main, maka ini bisa dianggap oleh Allah sebagai orang yang kafir, walaupun secara hukumnya tidak kafir, karena dia masih meyakini, karena dia masih keyakinannya kuat. Tetapi hati-hati yang seperti ini nanti bisa dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang kafir dan akan mengarah kepada kekafiran. Maka hukumnya tidak diperbolehkan. Ya, walaupun secara hukum dia tidak dianggap kafir, tetapi hukumnya tidak diperbolehkan orang-orang yang main-main, pura-pura murtad, pura-pura musyrik, pura-pura kafir dan sebagainya, maka ini tidak diperbolehkan. Soal berikutnya, hal man irtakaba naqidan min nawaqidil Islam yakfuru kullu man ra'ahu wa alima bihi am la yakfuru ilal ulama. Apakah apabila ada orang-orang yang membatalkan daripada pembatal-pembatal Islam, maka boleh kita kafirkan, atau yang diketahui yang mengetahui hanya para ulama saja, yang berhak mengkafirkan hanya para ulama saja? Maka jawabnya, man irtakaba naqidan min nawaqidil Islam wa yambaghi antas buta min amrihi farubama yakunu jahilan yu'dzaru bil jahl warubama yakunu mukarrahan warubama yakunu lahu udrun fa idza tabayyana lahu
laisa lahu udrun aw laisa bijalin fa innahu yaqumu ala bima sadara min. Jadi tidak boleh, Pak. Enggak boleh kita menggampangkan mengkafirkan orang manakala orang itu telah melakukan apa? Hal-hal yang membatalkan Islam. Bisa jadi dia melakukan itu karena bodoh dan udzur. Udzurnya, kebodohannya bisa diterima seperti yang saya contohkan tadi. Sebenarnya mau ngaji tapi terhalangi oleh hal-hal yang diperbolehkan, dibenarkan di dalam syariat. Atau dipaksa. Mungkin orang itu dipaksa untuk murtad. Ini diterima udzurnya. Apabila kita sudah tahu jelas bahwasanya tidak ada udzur, tidak ada alasan sedikit pun yang membolehkan dia dikatakan sebagai orang yang udzur, maka boleh kita katakan dengan mata kepala sendiri melihat orang itu telah berbuat hal-hal yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Boleh, Pak, seperti itu. Jadi kita tidak bermudah-mudahan mengkafirkan orang. Nanti kalau bermudah-mudahan mengkafirkan orang, maka kita terjerumus ke dalam paham apa? Khawarij, ISIS dan yang lainnya itu. Itu di sana mudah sekali mereka mengkafirkan daripada kaum muslimin. Tidak peduli ditabayun, tidak peduli diklarifikasi dulu apa sebabnya dia melakukan seperti itu. Ya, tidak pernah didatangi orangnya, ya, tidak pernah ditanyakan apa sebabnya dia melakukan kekafiran dan kekufuran yang seperti itu. Maka tidak diperbolehkan, maka itu adalah urusan para ulama dan kita tidak boleh. Saya tak deloke kon nglakoni apa ae, kafir enggak? Itu tidak diperbolehkan yang seperti itu. Saya kira cukup, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan faham dan mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa mempertahankan iman Bapak Ibu semuanya sampai nanti diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai berjumpa dengannya. Tanya jawab, Pak. Ya, mungkin nggih. Ada tanya jawab, monggo, Pak. Sesuai dengan topik siang ini, pembatal Islam. Nggih. Tadi diterangkan salah satunya adalah berzina. Iya. Nggih. Iya. Berzina. Nanti dulu, Pak. Nggih. Nggih, monggo dilanjutkan mawon. Yang orang yang sudah berestrasi suami berzina dirajam. Dihukum bunuh. Jelas berzina. Nggih. Bagaimana kalau orang itu dituduh tapi tidak berzina? Di surat 24 ayat 4 sampai surat 11 sampai 15 itu riwayat Aisyah kan dituduh selingkuh sama Abu Sofyan kalau nggak salah. Bagaimana hukumnya kalau yang orang menuduh itu tanpa dasar? Dia berdosa, termasuk dia melakukan satu perbuatan yang dosa besar. Di antaranya adalah yarmunal muhsanati minal mu'minati. Mereka orang-orang yang menuduh perempuan yang baik-baik tetapi dituduh dengan perbuatan yang keji, yang jahat. Itu masuk bagian dari 7 dosa besar. Ada 7 dosa besar itu dimulai dari menyekutukan Allah, pergi ke dukun dan seterusnya. Itu masuk orang-orang yang menuduh orang-orang yang baik dituduh dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka caranya dia harus bertobat. Bertobat kepada Allah, meminta maaf terhadap orang-orang yang dituduhkan, Pak. Tapi seandainya kalau dia tidak bertobat, tidak minta maaf, tetap dia akan kena dosa besar, Pak. Dosa besar karena masuk 7 dosa besar yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nanti akan dihukum besok pada hari kiamat. Kemudian yang kedua di pembatal.
pembatal termasuk rukun iman tadi ya, percaya kepada kitab ya, Al-Quran termasuk Al-Quran tadi. Tapi saya pernah di sini menyampaikan surat 7 ayat 179 dan surat 47 ayat 12. Saya ini punya saudara itu tidak melakukan sholat. Terus saya berapi-api itu bahwa orang yang tidak melakukan sholat itu seperti hewan, lebih sesat dari hewan. Kalau di surat 47 surat ayat 12 itu dicuaci sama orang-orang itu. Dari mana kamu dapat? Al-Quran itu berarti membatal yang menolak itu. Surat 47 ayat 12. Terus kenapa sing ditanggletaken, Pak? Jadi intinya saya menyampaikan ngeritik saudara saya sendiri karena benci sama orang Islam, orang sholat. Terus saya berapi-api menyampaikan masalah itu. Orang yang tidak melakukan perintah Allah maka seperti hewan, lebih sesat dari hewan. Di surat 7 ayat 179 juga demikian. Punya telinga enggak untuk dengar, kan gitu kan? Tapi berbeda di sini dikatakan puncak belah. Kamu dikucilkan, tidak apa-apa kan dikucilkan. Saya menyampaikan yang sebenarnya. Saya tidak ada yang bela, Ustaz. Saya sendiri yang bela. Iya. Ada orang itu. Kamu dikucilkan loh, orang menyampaikan. Padahal di surat 4 ayat 1 3 sudah jelas. Barang siapa yang menolak itu di neraka tempatnya. Nah itu kan termasuk membatal Islam. Ya, jadi orang yang meninggalkan sholat dijelaskan baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus sholat. Yaitu perbandingan antara seorang orang itu kufur atau orang itu musyrik maka meninggalkan sholat. Jadi memang apabila ada orang yang meninggalkan sholat fardu dengan sengaja maka dia sama dengan keluar dari agama. Benaran kan? Ya. Tapi itu ditolak. Ya mungkin masih belum ngerti, Pak. Mereka yang menolak, yang tidak mau apa yang Bapak sampaikan, itu mereka nggak ngerti, belum ngaji. Ya itu tadi yang saya katakan, Pak. Ya, mereka ini Muslim, tapi tidak tahu kalau Islamnya sudah batal. Tapi tidak tahu kalau imannya itu sudah tidak ada. Nah inilah fungsinya. Inilah yang saya katakan di awal tadi. Sehingga ketika ada orang yang menyampaikan kebenaran, menyampaikan ayat, menyampaikan al-hadis, itu mereka tolak dan sebagainya. Saya kira seperti itu. Terima kasih Ustaz. Saya hanya membela diri saya Nggih, sendiri. leres sami-sami. Kalau bid'ahnya itu mengarah kepada kesyirikan, Bu. Kalau bid'ah itu tidak syirik, ya. Tetapi kalau bid'ahnya itu dia melakukan satu kesyirikan sekaligus maka dia syirik. Seperti membaca qasidah burda, salawat burda yang di situ memuji Nabi ya akramal akramin, wahai mulia-mulianya yang paling mulia, ngalang-ngalai Allah. Aku meminta perlindungan kepadamu. Nah, perbuatan bid'ah yang dia lakukan baca salawat seperti ini, maka bid'ahnya sekaligus musyrik, Bu. Ngoten lho, paham nggih? Seperti membaca salawat nariyah dan sebagainya. Ngapunten nggih, salawat nariyah. Soalnya ada hal-hal yang memang di situ tidak boleh dibaca karena di situ ada permintaan kepada Rasul, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ ada menduakan Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Dan salawat yang benar adalah salawat Ibrahimiyah, nah itu yang benar. Sebagaimana yang ada dalam bacaan-bacaan sholat. Nggih, monggo. Terus terang kita dulu ini sholatnya bolong-bolong. Nggih. Dan enggak ajak seperti sekarang ini. Terus habis itu kalau kira-kira sekarang ini untuk nembel yang dulu-dulu itu gimana caranya? Atau bagaimana? Kalau dari Kristen
Enak Pak ya? Sahabat kan Iya. otomatis bisa hilang. Iya, hilang bersih dosanya. Kalau masuk Islam diampuni dosanya yang terlalu. Bagaimana seorang muslim ya, tetap diampuni daripada dosa-dosa dan tobat-tobatnya. Kan tadi sudah dijelaskan, wa innila ghafarul liman taba wa amana wa amila salihan sumahtada. Sesungguhnya aku Maha mengampuni bagi orang-orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh. Kemudian dia mendapatkan hidayah dan petunjuk. Ya bertobat saja Pak, tidak ada masalah. Ya, adapun kekurangan Bapak ditambali dengan salat sunnah yang banyak Pak. Baik itu salat sunnah rawatib yang mengiringi salat fardu, qobliyah dan ba'diyah, maupun ditambah salat sunnah nawafil Pak. Seperti salat duha, salat tahajud, salat apa lagi? Salat gerhana, salat id, pokoknya salat sunnah nawafil itu dipenuhi seperti itu. Terutama salat tahajud, jangan sampai ditinggalkan. Insya Allah nanti akan terpenuhi karena kita sudah taubat, kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah pasti diterima. Itu Pak. Jadi tidak usah bingung, tidak usah mikir. Laku biyen ya apa? Waktu SMA, waktu kuliah nyambut gawe, sing tak tinggal kono salate sakmono kae. Ya, begitu banyaknya salat. Padahal dijelaskan dalam al-hadis innal ahdal ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman taraka faqad kafar. Sesungguhnya perjanjian kami dengan mereka ahlul kitab yaitu salat. Barang siapa meninggalkan salat maka dia kafir. Insya Allah karena dulu kita meninggalkan salat tidak sengaja kok Pak. Karena sibuk ya, mungkin karena malas dan sebagainya. Insya Allah masih dimaafkan. Masih dimaafkan. Asal itu tadi bertobat dan melengkapi daripada salat-salat yang ditinggalkan. Saya kira seperti itu. Wallahu a'lam. Tidak ada masalah. Pun saya kira cukup nggih, Pak, Bu. Mudah-mudahan ngajian yang kita kaji pada siang ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.